الذي أنزل القرآن وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعده. Yang kami muliakan para tuan guru, para alim ulama, para kiai, para asatid, para da'i ilallah, bil khusus da'i komunitas pendakwah keren, Ustaz Fakhrul Razi, Ustaz Khairuddin, Ustaz Mubayyinul Haq. Yang saya muliakan tokoh masyarakat Takmir Masjid Al-Amin, hadirinul hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berniat untuk bersilaturahim dengan ayah bunda semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi asbab silaturahim sesama umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mari bersama kita mengevaluasi diri kita masing-masing, bermuhasabah terhadap diri kita masing-masing, karena esensi dan hakikat kita beribadah tidak sedang mengurusi orang lain. Hakikat kita beribadah adalah mengurusi diri kita sendiri. Makanya ulama-ulama tua kita selalu mengingatkan awwaluddin ma'rifatullah, awal agama itu mengenal Allah. Dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Maka tidak mungkin kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala kalau kita disibukkan dengan mengenali orang. Nah, kita kan di akhir zaman ini kan sibuk cari-cari tahu tentang orang lain. Cari-cari kesalahannya, cari-cari aibnya, cari-cari dosanya. Sibuk kita melihati yang di luar diri kita sampai kita lupa terhadap apa-apa yang ada pada diri kita. Padahal Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu ada ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat kalian semakin mengenal aku. Kalau dalam bahasa atau terminologinya, alam semesta ini adalah makrokosmos, diri kita adalah mikrokosmosnya. Jadi sama-sama alam kosmologi. Jadi apa yang ada di langit, di bumi, di semesta ini Allah jadikan juga dalam dari diri kita. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Aku adalah manusia adalah rahasiaku dan rahasiaku adalah manusia itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala membuat marhala fitorikitillah, tahapan-tahapan di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah at-taubah. Jadi harus bertaubat, al-inabah, rujuk ilallah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca istighfar 100 kali dalam sehari semalam. Ini suluk namanya, metodologi torekoh yang digunakan oleh guru-guru mursyid kita untuk menghantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibilang torekoh itu tidak laisa bid dalil, misalkan enggak ada dalilnya misalkan. Bahwa kita orang torekoh itu orang-orang tasawuf, orang-orang sufistik itu rujuknya kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Contoh, wazifatul yaum, zikir harian, macam-macam torekoh mu'tabaro, ada Idrisiyah, Sanusiyah,
Khalwatiyah, Samaniyah, Naqsabandiyah dan lain sebagainya merujuk kepada dalil, bid dalil. Tadi yang saya bilang Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa pintu awal kita untuk masuk ke hadratullah atau maqamat ma'rifatullah itu adalah bertaubat, al-inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencontohkan untuk bertaubat setiap hari adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka dan bilangannya juga Rasulullah menyebutkan, aku beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Rasulullah dalam sebuah riwayat ketika Sayyidatuna Aisyah bangun di tengah malam kemudian melihat Rasulullah sedang sholat tahajud, dia tidur lagi, bangun lagi, mungkin Sayyidatuna Aisyah sedang tidak sholat makanya dia tidak menyertai Nabi. Jika bangun lagi dilihatnya Rasulullah sedang sujud, tidur lagi, bangun lagi dilihatnya Rasulullah sedang ibadah lagi, sampai selesai. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Habibullah, ya Rasulullah, kenapa kok engkau ini beribadah sedemikian luar biasanya, padahal engkau ini makhluk yang sudah pasti diampuni Allah dosamu. Pintu surga kuncinya engkau yang pegang. Engkau termasuk Nabiyul Musyaffa, Nabi yang bisa memberi syafaat. Lalu apa yang membuat engkau bisa mau melakukan ibadah sampai kakimu itu sakit dan bengkak-bengkak? Apa kata Rasulullah? Aku hanya ingin menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas dinyatakan oleh Sayyidatuna Aisyah, dia dibebaskan dari dosa-dosanya, al-isma atau maksum. Ya, al-maksum dibebaskan dari kesalahan dan dosanya. Sudah jelas dia yang pegang pintu surga, kunci pintu surga. Beristighfar 100 kali. Lalu bagaimana kita yang tidak ada garansinya? Kita ini nggak ada garansi, Pak. Ayah bunda kita nggak ada garansi. Nggak ada garansi dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ayat yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Yaghfiru liman yasha bi makna ya mau-maunya Allah. Walau kita mengucapkan 1000 kali istighfar, kalau Allah tidak mau mengampuni kita, ya man yasha. Terserah Allah Subhanahu wa taala, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni orang-orang yang dia pengen aja. Nah, makanya ketika Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, seorang sufiah yang sejaman dengan Malik bin Dinar, yang sejaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, ketika ditanya kepada beliau, wahai Rabi'ah, apakah kalau saya membaca istighfar Allah mengampuniku? Maka kata Rabi'ah, tidak, Allah tidak mengampunimu. Kaget orang ini. Apa maksudmu? Kata Rabi'atul Adawiyah, kalau Allah ingin mengampunimu, maka dia membuatmu beristighfar. Kalimatnya beda ini, Pak. Yang satu, apakah kalau aku membaca istighfar Allah mengampuniku? Tidak, kata Rabi'ah. Tapi kalau Allah ingin mengampunimu, maka dia membuatmu beristighfar. Karena Allah tidak terikat oleh sebab. Kalau seandainya Allah terikat oleh sebab, seenak-enak kita aja buat dosa. Habis itu kita istighfar, dah Allah kan maha pengampun. Baca istighfar 3 kali, beres. Besok buat dosa lagi, beres lagi. Jadi yang Tuhan kita bukan Allah. Kita yang ngatur-ngatur, main-mainin dosa. Nah, dengan kalimatnya Rabi'atul Adawiyah ini, ketika kita membaca istighfar, muncul kesadaran ubudiyah. Kesadaran penghambaan, ya Allah, Engkau telah melazimkan lisanku untuk beristighfar. Engkau telah melazimkan diriku untuk bertaubat karena Engkau adalah zat yang maha pengampun. Nah, ini jadi ketika kita baca istighfar, astaghfirullahaladzim, anta rabbuna wa nahnu abiduka, Engkau adalah Tuhan kami dan aku adalah hambamu, ya Allah, kami adalah hambamu, faghfir lana, maka ampunilah kami, ya Allah. Ada kepasrahan, ada pengakuan, ada kesalahan, ada ketidakberdayaan, ada keperluan dan kebutuhan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi makna dari yang diucapkan Rabi'atul Adawiyah bukan berarti kita tidak harus beristighfar, tapi ketika kita beristighfar seperti yang kita baca dalam Sayyidul Istighfar yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tidak ada Tuhan selain Engkau yang menjadikan aku. Kalimat khalaqtani di situ komprehensif, syamil, termasuk takdir kita, dosa kita, kesalahan kita, pengampunan kita, hidayah kita, semuanya Engkau yang menjadikan, ya Allah. Tidak ada rekayasa sedikit pun dariku terhadap semua ini. Nah, ini juga yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita pada saat dia Isra dan Mi'raj, dia melihat Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam mendebat Nabi Allah Adam, ya, perihal Nabi Allah Adam makan buah khuldi. Ya Jeddah, wahai kakek, gara-gara engkau makan buah khuldi, berbuat dosa di sorga, kami anak cucumu harus sengsara di dunia. Menyalahkan Nabi Adam. Kata Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam, lalu bagaimana mungkin aku akan menolak takdir yang ditetapkan Allah bahkan sebelum aku diciptakan, ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang menang dalam perdebatan itu Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, karena Nabi Allah Adam menyatakan ketidakberdayaannya sebagai hamba atas semua qadar atau ketetapan yang telah Allah hadirkan buatnya. Nah, ini jadi subhanallah sekali, ya. Jadi maknanya adalah memang anta khalaqtani wa ana abduka. Jadi kita ini hamba, ya hamba, ya hamba, jangan ikut-ikut ngatur hidup gitu. Sadari saja bahwa kita punya Allah Maha Pengampun, sadari saja kalau kita punya Allah yang Maha Penerima Taubat, sadari saja bahwa pintu Allah Subhanahu wa taala terbuka 1 kali 24 jam seumur hidup kita untuk menerima kita kembali, dan pada saat kita inabah kembali kepada Allah itu kembalinya dalam kesadaran bahwa ini pun bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak bersandar kepada amal. Seperti kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah dalam kitab Al-Hikamnya, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanu raja inda wujudiz zalal. Kalau kamu bersandar kepada amal, nanti kamu kecil hati dengan Allah. Nanti kamu kecil hati pada saat kamu sedang tidak rajin ibadah, kamu sedang tidak rajin istighfar. Misalkan begini, saat kita lagi rajin istighfar, tiba-tiba rezeki lancar, baca sholawat banyak, tiba-tiba usaha jalan, kita baca sholawat ini, sholawat itu, atau manakib ini, zikir ini, hizib ini, segala macam, semua seperti jalan. Nah, tiba-tiba al-imanu yazid wa yankus. Lagi turun iman, kita sedang malas tidak baca, hanya mengerjakan yang fardu-fardu saja, beriringan rezeki kita juga mulai sepi. Lalu kita bilang, inilah gara-gara saya tidak wiritan, rezeki jadi sempit. Nah, ini yang disebut bersandar kepada amal. Orang yang bertauhid tidak akan bersandar kepada amal karena dia sadar Allah tidak terikat oleh sebab, ya. Yarzuqu liman yasha. Allah yabsutu rizqan liman yasha. Al-Basit, Allah yang mengatur. Jangan kita ngatur-ngatur. Seandainya gara-gara wiritan kemudian kita bisa dapat duit banyak, saya kira kita semua pasti akan melakukannya. Satu masjid ini, ayo kita wiritan malam ini 10.000 kali, lalu besok kita menjadi kaya karena Allah bisa kita perintah untuk mengayakan kita dengan wiritan itu. Artinya kita yang jadi Tuhan, ngatur-ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kebalik-balik. Ya udah, tujukan saja ibadah kita itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa ibadah kita itu ikhlas karena Allah taala, ya bughu imardotillah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, aku tidak pernah berharap doaku diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena telah diizinkannya berdoa sendiri bagiku, kata Sayyidina Ali, adalah keterijabahan itu. Subhanallah. Jadi bisa ngangkat berdoa begini aja udah syukur, berarti Allah Subhanahu wa taala udah ngizinin kita minta sama dia. Jadi sadar bahwa bisa ngangkat tangan ini
la tataharraka zaratan illa biiznillah. Kalau Tuhan nggak ngizinkan tangan ini terangkat, nggak mungkin kita bisa berdoa. Kalau Allah tidak mengizinkan mulut ini mengucapkan kalimat-kalimat doa, maka kita tidak mungkin bisa berdoa. Nah, kesadaran alhamdulillah bisa ngomong, alhamdulillah tangan bisa ngangkat, itu udah syukur, kata Sayyidina Ali. Udah keterijabahan sendiri, nggak usah nuntut lebih-lebih lah. Ya, tahu diri, bahasanya tahu diri. Subhanallah. Ya. Karena Sayyidina Ali juga ngomong begitu, sangat paham Allah tidak usah engkau tuntut janjinya, ud'uni astajib lakum, pasti dikabulkan. Nggak usah nuntut-nuntut lah. Sama bapak, ayah didatangi oleh anak, Pak minta makan dong, belum makan. Nggak usah ngomong makan, udah kewajiban ayah aku nyari beras, masak, udah beli ini, beli, udah kewajiban ayah. Ayah saya mau beli sepatu buat sekolah, nggak usah ngomong, nak. Ya, nggak usah ngomong, bahasanya nggak usah nuntut-nuntut. Apalagi kamu tahu persis bahwa ayahmu adalah orang yang sangat peduli memberi sebelum diminta. Nah, gitu. Ya, memberi sebelum diminta. Walau kadang-kadang sesekali penting untuk bersuara menunjukkan kemanjaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Munajat juga Syekh Ibnu Athaillah itu menulis satu syair yang sangat indah. Ya Allah, ketika aku meminta kepadamu bukan berarti aku tidak ridho dengan ketetapanmu. Ini kan cakep, Pak. Jadi ketika kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita tidak ridho dengan ketetapan Allah, akan tetapi aku menjalankan perintahmu untuk meminta kepadamu. Ini kalimatnya harus dipahami dengan baik benar ini. Bahwa kita berdoa ini dalam rangka taat kepada Allah sebab Allah menyuruh kita meminta. Dan ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz doa itu bukan berarti kita tidak ridho dengan setiap ketetapan Allah, akan tetapi Allah lah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Subhanallah. Ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Al-Inabah At-Taubah kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, jalan yang pertama adalah bertaubat. Mari bersama kita lazimkan istighfar setiap hari, setiap saat, setiap waktu, beristighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin zahiran wa batina. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin zahiran wa batina. Ya Allah, aku meminta ampun kepada dosa zahir dan batin. Ya Allah, aku meminta ampun kepada dosa zahir dan batin. Karena ada zahirnya kelihatan taat tapi batinnya sedang bermaksiat. Ya, jadi penting juga kita beristighfar atas batin kita. Contohnya kita sedang ibadah sholat tapi riya. Ya, kita sedang sedekah tapi ujub, kita sedang beramal tapi sum'ah, kita sedang dakwah tapi takabbur. Itu juga kan dosa-dosa batin yang tidak terlihat. Kalau orang mabok kelihatan dosanya, Pak. Orang mabok kelihatan dosanya, oh lagi mabok. Ya kan? Orang main judi kelihatan lagi judi, jali dosanya. Yang model kita ini yang nggak kelihatan. Yang model kita yang pakai peci, pakai sorban, punya jenggot, sembayang tapi sebelahnya ngecilkan kawan. Gitu aja udah jadi dosa, Pak. Lulusan mana sih ente? Tamatan mana sih ente? Nah, itu udah jadi dosa, ya. Meremehkan orang lain sudah jadi dosa. Masya Allah. Nah, waliyad billah min dzalik, makanya kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin zahiran wa batina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita syahadatkan kembali diri kita, bukan tajdidul iman, karena dalam syariat tidak boleh tajdidul iman kecuali kita betul-betul kafir. Nah, kalau ini kan hanya karena kita ingin inabah, sangat sadar bahwa kita sering sekali menjadi kufur dunal kufron, kafir tapi nggak kafir maksudnya, ya. Seperti misalkan mantarku sholat fahuwa kafir, siapa tinggalkan sholat dia kafir. Kafir di sini bukan murtad, tapi kafir aibi mana tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti korelasi ayat la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Ya, bukan kufur murtad. Makanya orang-orang sufistik lebih cenderung sibuk dengan bermuhasabah, beristighfar dengan membaca
kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau yang diwariskan kepada pewaris-pewarisnya, yakni ulama, para mursyid-mursyid yang kamil. Nah, yang kedua, setelah kita bertaubat, Imamul Ghazali rahimahullah mengatakan marhalah fi tariqatillah adalah al-mahabbah, al-hub, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada upaya yang maksimal setelah kita taubat adalah rekondisi, memperbaiki, repair kembali hubungan kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka kalau kata orang Imam Ibnu Taimiyah itu bukan sufi, kalau menurut saya dia sufi. Ya. Kalau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang menjadi rujukan sahabat-sahabat dari Salafi atau Wahabi katanya dia bukan sufi, kalau menurut saya dia sufi. Kitab Madarijus Salikin misalkan, itu adalah sifat kitab yang menulis tentang ubudiyah kita kepada Allah dengan baik dan benar. Ibnu Taimiyah menulis kitab tentang baina auliya illahi wa auliya syaitan, perbedaan antara wali Allah dan wali syaitan. Di situ dia juga menjelaskan tentang karomah, tentang irhas dan maunah dan lain sebagainya, yang menurut saya itu adalah bahasa-bahasa tasawuf. Ya, jadi sebenarnya Ibnu Taimiyah sendiri sama Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi merupakan tokoh sufi, walaupun dianulir sebagai tokoh-tokoh yang moderat, yang tidak cenderung kepada sufi. Ya, mungkin yang diserang oleh Ibnu Taimiyah atau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang hulu, yang berlebihan. Ya, bagi sufi-sufi yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, seperti Syekh Sirajuddin penulis kitab Al-Luma misalkan, atau misalkan Al-Qushairi penulis kitab Risalah Qushairiyah misalkan, orang-orang yang sangat luar biasa, ya, tidak mungkin itu dibilang bid'ah dan sesat karena rujukannya Quran. Nah, ayah bunda, Ibnul Qayyim Al-Jauzi pernah menulis tentang hakikat ibadah itu terletak pada suratul Fatihah, yang inti sarinya di kalimat, di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kesempurnaan ibadah kita itu terletak pada pengakuan kita untuk beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Laisa bi ghairillah, bukan karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama kita di Jawa khususnya menulis syair misalkan, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi illallah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Ada syair-syair yang mengingatkan hasbi rabbi jalallah, cukup Allah yang menolong kita. Ya, tidak ada sesuatu yang lebih indah, lebih kuasa, lebih agung, lebih hebat, lebih mampu illallah. Ma fi qalbi illallah, tidak ada di hatiku kecuali Allah, Allah, Allah. Makanya zikir orang-orang toreko itu kadang-kadang kan kencang, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang menganggap itu mainan, zikir nafi isbat itu. Padahal itu taukid, ya, menguatkan hati kita untuk memahami bahwa segala sesuatu selain Allah itu nafi. Yang ada yang isbat itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Misal ketika kita baca la ilaha illallah, hati kita bertaukid tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit illallah, tidak ada yang bisa mengayakan illallah, tidak ada yang bisa memberikan kemudaratan dan kemanfaatan illallah, tidak ada yang bisa membuat orang mulia dan hina illallah, 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 illallah. Jadi daya tekannya itu, hentakan-hentakan itu untuk melazimkan hati kita tersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan teriak-teriak terus, ada zikir daimnya juga yang dia diem, lidah dilipat ke atas, ya, kemudian mulutnya mingkem, dua jari di bawah susu kiri atau latiful khafi, yang kemudian zikir Allah, 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 Allah. Melatih jantung kita untuk selalu memompakan kalimat Allah, Allah, Allah. Kenapa perlu? Inna syaitan yajri
min ibni Adam majromadam, setan itu mengalir melalui pembuluh darah, dan pemompah darah itu adalah jantung. Maka kalau jantung isinya zikir Allah, 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 bersila semua selang-selang itu dari kotoran-kotoran syaitan dan hawa nafsu, maka seluruh aliran tubuh kita, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berzikir berdiri, duduk dan berbaring, yang semuanya terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtil wahid Allah, 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 Allah. Naik mobil, naik motor, nyangkul di sawah, lagi kerja di kantor, duduk di mana saja, hatinya terkoneksi, nyambung sama Allah, 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 Allah. Kenapa begitu? Karena darahnya sudah dibersihkan oleh jantung dengan zikir nafi isbat tadi, atau zikir daim tadi. Subhanallah. Nah, jadi al-hub itu, ya, iyyaka na'budu tadi muncul karena perasaan cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa menghamba. Ya. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Barang siapa mencintai sesuatu, dia pasti menghamba dengan yang dia cintai. Kita sayang sama istri, bapak, ayah, bunda. Maka istri nyuruh kita, ayah cuci baju, nurut. Ayah bersihkan rumah, nurut. Kenapa? Karena kita cinta sama istri. Kita mengabdi kepada istri sebab cinta. Nah, maka kalau kita bilang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah, harusnya cinta kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala totalitas. Udkhulu fi silmi kafah. Totalitas. Enggak boleh separuh-separuh. Cinta kok separuh-separuh. Makanya Sufyan Ats-Tsauri pernah kaget ditanya sama anaknya, ayah, apakah ayah punya hati? Punya, kata Sufyan Ats-Tsauri. Hati ayah ada berapa? Satu. Apakah ayah mencintai aku? Ya, aku mencintaimu. Lalu apakah ayah mencintai Allah? Ya, aku mencintai Allah. Apa mungkin satu hati bertempat dua cinta? Kaget Sufyan Ats-Tsauri. Anaknya kecil udah bisa begitu ngingetin dia. Manalah mungkin wahai ayahku, satu hati diisi oleh dua cinta. Kalau memang hatimu sudah untuk Allah, maka tidak boleh ada sesuatu selain Allah dalam hatimu. Subhanallah. Nah, ini keren ini ya, anak dulu, zaman dulu. Anak zaman sekarang mah wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Ya. Jadi hubbun lillah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Daripada iyyaka na'budu, betul-betul kita sadar hanya kepadamu ya Rabb kami beribadah. Ai bimana ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, liya'budun, Ibnu Abbas rahimahullah taala radhiyallahu anhu mengatakan ai bimana liya'budun itu illa liya'rifun, kecuali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah kenal Allah, pasti dia akan menghamba sejadi-jadinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, walaupun dia harus diseret dengan kuda, walau harus ditimpa dengan batu, ditawarkan nyawanya dengan duit, dia katakan aku tidak akan keluar dari agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa sekuat itu? Karena hubbun lillah, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah udah luar biasa. Seperti Ka'ab bin Arad, seorang sahabat Nabi yang dibakar baju besi, kemudian sudah memerah, dipakaikan semua ke seluruh badannya, disuruh keluar dari agama Muhammad, dia memilih tetap bertahan dengan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai meleleh gaji-gaji yang ada di dagingnya, baru baju besi itu padam dan dia tetap menjaga kalimatul haq, la ilaha illallah. Ini kalau nggak cinta banget nggak mungkin bisa. Dah kita hujan sedikit aja gagal kok. Ya Pak, batuk pilek dikit aja udah berhenti kita. Hah? Batuk pilek dikit aja udah berhenti, udah nyerah gitu. Kita ya. Kalau sahabat Nabi sampai nyawanya lepas seperti Yasir, keluarganya Yasir, suami istri ditombak sahid pertama sama sahidah pertama, das dari atas tembus ke bawah, pakai tombak oleh rombongannya Abu Sufyan. Tapi apa dia menyerah? Tidak. Dia tetap wafat dalam keadaan memegang teguh kalimatul haq, la ilaha illallah.
Nah, kita di Sulawesi ini ada adat siri misalkan, hanya gara-gara rasa malu kita rela untuk mati, ya. Hanya gara-gara rasa malu kita rela untuk bertikam. Nah, orang-orang yang beriman dia merelakan nyawanya bertukar dengan kalimatul haq la ilaha illallah. Makanya ulama kita mesti sehabis sholat itu setelah zikir la ilaha illallah 10 kali, biasanya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubasu insyaallah taala minal aminin. Dengan kalimat itu kami hidup, dengan kalimat itu kami wafat, dan dengan kalimat itu kami akan dibangkitkan Allah dalam keadaan aman. Nah, ini ibadah kepada Allah, ubudiyah. Tanpa ubudiyah, tanpa hubbun, tanpa rasa cinta, berat kita ibadah, berat ujiannya banyak, ya, banyak sekali ya, masya Allah. Ya anak, inna azwajukum wa auladukum fitnah, anak istri jadi ujian. Kalau hubbun, kita cinta kepada Allah tinggi, nggak ada urusan, Allah the first, Allah yang nomor wahid, nggak ada selain Allah, ya. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amalun iqtaraftumuha, ila akhir ayat. Apakah ayahmu, anakmu, istrimu, rumahmu, perniagaanmu ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya? Nah, ini pertanyaan. Apakah lebih kau cintai daripada Allah dan Rasulnya? Sementara orang beriman itu asyaddun hubban lillah. Orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim disuruh nyembelih anak untuk membuktikan cinta, ya sembelih, asal Allah yang nyuruh, kita nggak usah tiru-tiru, Pak. Karena Allah nggak mungkin nyuruh kita, bukan Nabi dan Rasul. Ya kita buktikan dengan korban lah, mengorbankan harta, ya, beli sapi, beli kambing, korban, itu aja setengah mati kita. Ya, maksa-maksa diri, cicil motor sanggup, cicil mobil sanggup, nyicil hewan kurban 5 tahun nggak lunas-lunas. Bagaimana kalau Allah minta korban anak seperti Nabi Ibrahim? Ibrahim, kau cinta aku atau cinta anakmu? Cinta engkau ya Allah, buktikan, potong anakmu. Nah, kita kan nggak disuruh minta potong anak, Pak, suruh korban. Ya. Itu nawar-nawar juga. Nyari sapi yang kurus, harganya murah, ya. Yang kira-kira dibeli orang nggak mau beli lagi, kita yang beli, miring-miring sedikit lah. Ya Allah, ya Rabb, ya. Nah, ini ujian-ujian kita, ya, ujian-ujian kita dalam cinta kepada Allah. Wa nasta'in illallah wa la nasta'in illa anta, dan tidak bisa minta tolong kecuali Allah. Tadi imam kita, ustadz kita, syekh kita bilang ayatnya wa may yad'u, apa tadi Syekh? Al-Maidah, wa may yad'u, apa tadi? Lupaan. Wa may yad'u ma'allah, ya. Apakah engkau menyeru sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala? Enggak boleh kita menyeru kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu selain Allah enggak bakal bisa nolong kita. Wala nasta'in illa anta. Hanya kepada Allah kita minta tolong. Jadi sandarkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kajian ini nggak mungkin juga selesai dari maghrib ke isya sebenarnya, Pak, ya, dan perlu jilid-jilid panjang karena ini mutarjim dari berbagai kitab-kitab yang disadur dari ulama-ulama klasik kita atau turos, ya, yang harus kita kaji. Tapi insya Allah di sini banyak ustadz-ustadz kita, masai-masai kita minal mistri, ada Ustadz Fahru Rozi, ada beliau tadi imam kita, dan ustadz-ustadz yang lain yang mungkin akan melanjutkan kajian ini pada pekan-pekan yang akan datang, waktu-waktu yang akan datang. Ini adalah salam takzim kami, salam perkenalan kami kepada ayah bunda, kepada para ustadz-ustadz di sini. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang salah, dan izin kami tadi sudah jamak karena ada kajian lagi pada di Al-Markas. Jadi kami dan rombongan langsung bertolak ke Al-Markas, tidak ikut berjamaah isya di sini. Ya, mohon doanya, mohon ridhonya, mohon ikhlasnya kalau ada hal-hal yang salah, yang kurang berkenan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.